Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM A1J1118017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf volunteer. Adapun tujuan dalam pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi manusia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian sistem saraf, dan yang kedua yaitu fungsi sistem saraf, yang ketiga yaitu struktur sistem saraf, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis sistem saraf kranial. Baik, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Yang ketiga yaitu struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Yang terakhir yaitu jenis-jenis sistem saraf kranial. Nervus kranial adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus kranial, yaitu yang pertama yaitu olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau pembau. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar, terletak di foramina penciuman. Yang kedua yaitu optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Dalam hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek. Yang ketiga yaitu saraf okumulator. Saraf okumulator memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okumulator juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Dan yang keempat yaitu saraf troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Yang kelima yaitu trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Yang keenam yaitu abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Terletak di cela orbital superior. Yang ketujuh yaitu facialis. Saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior, digastrik otot styloioid, dan otot stapedius. Menerima rasa khusus dari arteriol lidah dan menyediakan secretomotori nervasi ke kelenjar ludah dan kelenjar air mata. Yang kedelapan yaitu vestibuloclear. Saraf ini berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi.
atau penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran terletak di internal kanal akustik. Yang kesembilan yaitu glossopharyngeal. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Yang ke-10 yaitu vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik, saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik, saraf ini berperan dalam pengatur detak jantung dan memperbarati otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Yang ke-11 yaitu aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Dan yang terakhir yaitu hipoglosus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, adapun kutipan materi pada materi di atas yaitu diambil dari buku yang ditulis oleh Bates dan kawan-kawan 2017. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.